Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Arti salah satu hadis Rasulullah SAW untuk memberi motivasi bagi umatnya di dalam mengajak pada jalan kebajikan atau mengajak atau berdakwah kepada kebenaran al-haq. Man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan kepada kebajikan, falahu mislu ajri fa'ilih, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang dia ajak itu apabila dia melakukan satu perbuatan baik. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT atas limpahan nikmatnya, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan atau akhlakul karimah, sehingga dengannya kita dapat melaksanakan peri kehidupan kita berdasarkan syariat Islam yang benar di dalam contoh Rasulullah SAW. Semoga salawat serta salam Allah limpahkan atas Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang senantiasa ittiba' li sunnatihi ila yaumiddin, senantiasa meneladani sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini, para ikhwan dan akhwat, sebagaimana pada pembukaan atau pada awal majelis tadi kita mendengarkan pembacaan ayat Al-Quran surah Ali Imran dari ayat 21 hingga ayat 25. Maka mari sama-sama kita perhatikan apa yang terkandung atau apa yang termaktub di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, terkait ayat 21 dan 22 khususnya ada sabab nuzul ayat. Dalam satu riwayat hadis bahwa Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah manusia yang akan disiksa dengan siksaan yang sangat berat di akhirat nanti? Maka Rasulullah SAW menjawab sesuai dengan ayat ini. Beliau Rasulullah SAW menjawab, orang yang paling berat siksaannya di akhirat nanti adalah orang-orang yang membunuh para nabi dan membunuh
orang-orang yang menyampaikan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka mari kita perhatikan secara seksama apa yang terkandung di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakfuruna biayatillah, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, berarti ini adalah orang-orang yang orang kafir. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq, dan mereka membunuh para nabi tanpa hak. Ini kami sudah mendapat penjelasan tentang ayat ini dari Al-Imam, bahwa para nabi jelas tidak melakukan sesuatu yang ada celah agar orang-orang kafir itu bisa melakukan pembunuhan dengan hak. Itu maksudnya. Berarti semata-mata orang-orang kafir itu melakukan pembunuhan kepada para nabi, jelas itu tanpa hak. Karena apa mereka melakukan pembunuhan itu? Disebabkan karena mereka selalu mengingkari ajaran yang dibawa oleh para nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para nabi, para rasul Allah menyampaikan dakwah kepada mereka agar mereka hanya mengibadati Allah Subhanahu wa taala semata dan meninggalkan penyembahan pada berhala. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Kemudian kelanjutan ayat ini, wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas, dan mereka itu membunuh orang-orang yang melakukan, memberikan perintah atau menyuruh orang untuk berbuat keadilan dari manusia, yakni manusia yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar juga mereka bunuh, sebagaimana mereka membunuh para nabi tanpa hak tadi. Berarti apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tadi adalah tepat. Sesuai ayat ini menjawab pertanyaan dari Ubaidah bin Al-Jarrah tadi, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kami tegaskan lagi para ikhwan dan akhwat, karena setiap permasalahan yang terjadi pada manusia pada saat itu, hal-hal yang diperselisihkan oleh manusia tentu dipertanyakan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW tidak akan memberikan jawaban kecuali mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Ini ada dalam surah An-Najm. Tidaklah Muhammad itu dia memberikan pernyataan atau menjelaskan segala sesuatu perihal agama ini berdasarkan hawa nafsunya, melainkan apa yang dia sampaikan itu tiada lain adalah semata-mata apa yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, di akhir ayat 21 ini, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang sangat pedih, dengan azab
yang sangat pedih. Apabila kita mendengarkan kalimat ini seakan-akan tidak sinkron ya. Karena bagian pertama adalah fabashirhum, berikan kabar gembira kepada mereka. Penggalan terakhir kalimat ini bi'adzabin alim, dengan siksaan yang sangat pedih. Ini adalah merupakan kalimat yang secara tandas dan tegas mengandung ancaman yang sangat keras. Ibarat kalimat kita ini sindiran yang sangat tajam. Ya. Ya. Sindiran yang sangat tajam. Beri kabar gembira, artinya ini bukan kabar gembira dalam arti yang membuat mereka bahagia, tidak. Melainkan ini adalah merupakan kalimat yang sangat mengancam bagi orang-orang yang kafir, yang melakukan pembunuhan terhadap para nabi dan orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar tadi. Kemudian ayat yang ke-22 para ikhwan dan akhwat. Ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Ulaika, mereka itulah alladzina habitat a'maluhum, yaitu orang-orang yang sia-sia akan amal perbuatan mereka. Jadi amal ini para ikhwan dan akhwat, muslimin muslimat, adalah kata jamak daripada amal. Berarti amal berarti tunggal, satu perbuatan. A'mal berarti banyak perbuatan. A'maluhum, amal-amal perbuatan mereka. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Kalau sudah di dunia hilang, ditambah lagi dengan penegasan di akhirat juga hilang. Ya kan? Tidak mungkin ya. Orang di dunia ini sudah tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala ada amalnya, artinya hapus amalnya. Lalu di akhirat pun akan muncul lagi, tidak mungkin. Maka ini adalah merupakan kalimat yang secara penegasan, secara terus-menerus di dunia ini sudah dinyatakan sebagai amal yang sudah hapus, yang sudah hilang. Maka di akhirat pun mereka, kata lainnya, hanya menggigit jari. Mereka menganggap perbuatannya itu sudah bagus, perbuatannya baik, tapi lantaran mereka selalu membuat murka Allah SWT dengan membunuh para nabi, ya kan? Karena keingkaran mereka tadi, membunuh para orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, para dai, duat, orang-orang menyampaikan dakwah Islam. Wa ma lahum min nasirin, dan bagi mereka itu tidak mendapatkan penolong sedikit pun. Siapa yang bisa memberikan pertolongan di akhirat nanti? Semuanya adalah sudah mutlak Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan mendapatkan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala di ayat lain, di surat lain, di dalam surat Al-Infitar pada ayat-ayat yang terakhir itu dapat kita baca para ikhwan. Wa ma adraka ma yaumuddin, thumma ma adraka ma yaumuddin. Dan tahukah kalian apa itu hari pembalasan? Kemudian ditegaskan lagi pada ayat berikutnya, thumma ma adraka ma yaumuddin. Kemudian tahukah kalian, tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Pada hari itu tidak ada satu jiwa pun yang bisa memberikan pertolongan pada
jiwa atau diri orang yang lain. Wal amru yauma idzil lillah. Dan pada hari itu semua urusan itu adalah di tangan Allah. Semua urusan itu adalah milik Allah. Jadi disitulah para ikhwan, ini ayat-ayat ini tentu menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Sebab sekali lagi ya, sering kami sampaikan, setiap ayat yang terkait dengan orang-orang yang telah mengingkari ayat Allah Subhanahu wa taala sebelum ini, maka ini adalah menjadi peringatan buat umat yang akhir zaman ini, umat Rasulullah SAW. Ketika dikatakan bahwa umat terdahulu melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka boleh jadi pada umat Rasulullah SAW ini hal tersebut sedang viral ya, dilakukan oleh umat akhir zaman ini. Iya, boleh jadi lebih persis ataupun bisa lebih buruk daripada apa yang mereka lakukan terdahulu. Nauzubillah min dzalik. Anggapan yang keliru bahwasanya ayat itu, kata mereka, itu khusus orang-orang dahulu itu. Padahal ayat itu sedang menyindir orang-orang yang hidup sekarang ini. Dengan kata lain, sekiranya masih ada kitab yang turun lagi sudah Al-Quran ini, pernah beberapa kali kami sampaikan, tentu akan menyoroti pelaku-pelaku orang-orang yang mengimani atau mengingkari ayat-ayat Allah yang ada dalam Al-Quran ini. Nah, kalau sebab itu mari kita ikuti pada ayat berikutnya. Pada ayat ini jelas disuruh memperhatikan, siapa yang disuruh memperhatikan adalah umat yang sekarang. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Tidakkah kamu memperhatikan kepada orang-orang yang telah diberikan bagian daripada Alkitab? Di dalam tafsir disebutkan orang-orang yang diberikan dari sebagian Alkitab, yakni kitab Allah, yakni kitab At-Taurah, kitab Taurat para ikhwan dan akhwat. Bagaimana mereka ini yud'auna ila kitabillah, mereka itu diajak untuk mengimani kitab Allah, yaitu kitab Taurat itu. Mereka diajak untuk menghukumi atau memberikan hukum sesuai dengan kitab Allah, ya ini kitab Taurat. Maka kalimat berikutnya adalah liyahkuma bainahum, supaya memberikan keputusan di antara mereka. Jadi kitab Allah yang diturunkan Allah melalui Nabi Musa sebagai Rasul Allah, yang diturunkan kitab Taurat itu adalah untuk umat pada zaman Nabi Musa agar diimani oleh mereka. Dan manakala ada hal-hal yang diperselisihkan, hal-hal yang buat mereka berbeda faham di dalam melaksanakan agama Allah ini, maka hendaklah berhukum dengan kitab Allah yang ada di antara mereka itu, yaitu kitab Taurat. Lalu pertanyaannya, apabila mereka itu melakukan hal yang bertentangan dengan kitab Allah lalu mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi pada ayat sebelumnya itu para ikhwan dan akhwat, apakah umat sekarang ini, umat akhir zaman yang mendapatkan kitab Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sama, apakah mereka bisa terbebas daripada hukum Allah, terbebas dari azab Allah, siksaan Allah? Jelas tidak ya para ikhwan dan akhwat. Nah, maka di sini
Tsumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Kemudian sebagian mereka berpaling dari aturan, dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, seraya mereka wahum mu'ridun, mereka berpaling daripada hukum tersebut. Mereka menolak akan kebenaran yang ada. Jadi ini merupakan karakter tabiat dari umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi bahwasanya dijelaskan ayat Allah SWT ini menjadi ibrah, menjadi pembelajaran buat kita sekarang ini, agar jangan mengulang hal-hal yang mereka buat, mereka lakukan sebagai pembangkangan, penolakan, ya, atau keberpalingan daripada hukum-hukum dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit menambahkan nih para ikhwan dan akhwat. Jadi mereka yang diberikan kitab oleh Allah, misalnya seperti kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur sebelumnya. Jadi mereka itu wajib menghukum dengan kitab Allah, dengan kitab Zabur, kitab Taurat dan kitab Injil itu. Seperti itulah kewajiban bagi umat akhir zaman ini berhukum kepada kitab Allah Al-Quran. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Dan barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Bahkan berturut-turut di dalam satu surat disebutkan, selain disebutkan mereka itu kafir, mereka itu disebutkan sebagai orang-orang yang fasik. Mereka juga disebutkan sebagai orang-orang yang zalim. Itu karena tidak menghukum dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini para ikhwan akhwat, lalu apa yang jadi andalan mereka? Misalkan mereka itu tidak patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu juga merasa atau menyadari para ikhwan dan akhwat, ketidakpatuhan mereka itu akan berakibat mendapatkan hukuman, mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama siksaan nanti di akhirat. Bagaimana yang diyakini oleh mereka ini? Ya. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Yang demikian itu disebabkan bahwasanya mereka selalu berkata, selalu mengucapkan, ya, qalu, mereka telah berkata. Berarti ini adalah sudah menjadi budaya berpikir mereka, ya, sudah menjadi keyakinan terpatri di otak mereka, para ikhwan dan akhwat. Lan tamassana an-naru, selamanya atau sekali-kali tidak menyentuh akan api neraka, illa ayyaman ma'dudat, melainkan hanya beberapa hari yang terhitung saja, hanya beberapa hari saja. Nah, ini jadi hal ini menjadi satu keyakinan yang membuat mereka itu merasa apa? Percaya diri, ya kan? Bahwa ya tidak apa-apalah, ya, disiksa, dimasukkan dulu dalam neraka, ya paling beberapa hari saja sih, gitu. Jadi mereka itu selalu seperti itu, ya, sehingga mereka itu tidak punya tedeng aling-aling lagi, ya, untuk melanggar aturan dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Merasa hal itu ringan saja, karena mereka meyakini bahwa mereka itu kekasih Allah,
Mereka itu sangat dekat dengan Allah. Ya, ya. Ayat ini sebagaimana para ikhwan akhwat bisa baca. Selain mereka itu suka merubah-rubah ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, pada ayat yang ke-79 dari surah Al-Baqarah itu kebiasaan mereka itu merubah-rubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kata lainnya, mereka itu mengarang-arang ayat. Ya, terus pada ayat yang ke-80 itu mereka mengatakan waqalu. Nah, mereka mengatakan lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Sekali-kali tidak disentuh oleh api neraka, kami itu tidak disentuh oleh api neraka. Lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah, kecuali hanya beberapa hari saja. Qul attakhadhtum 'indallahi ahda, maka katakanlah wahai Rasul, apakah kamu telah mendapatkan janji dengan Allah seperti itu, bahwa kalian tuh bakalan dapat siksa cuman beberapa hari di neraka, kemudian nanti dibebaskan lagi gitu. Fala yukhlifallahu ahda, sehingga Allah tidak mengingkari janjinya. Jadi maksudnya Allah sudah berjanji begitu ya. Artinya sudah, kalau bahasa kita ini sudah buat janji dengan Allah bahwa khusus kami ini walaupun masuk neraka ya, hanya beberapa hari saja. Atau seperti sekarang ini banyak orang yang bikin pernyataan-pernyataan yang seakan-akan ya atau hampir mirip seperti ini. Nih, kalau ingin kalian tuh masuk surga, jangan kemana-mana, jangan ke lain tempat. Nah, ikut golongan kami ini, sudah pasti nih masuk surga. Nah, ini ada. Seakan-akan ibarat kata orang udah pegang tiket sudah itu. Sampai ada yang mengatakan bahwa kalau ilmunya melewati guru kami ini, nah, itu gurunya sudah janji sama malaikat penjaga neraka. Ntar kalau lihat murid saya seperti ini, model begini wajahnya, suruh lewat, jangan suruh mampir. Nah, ini kan seperti ini kacau ini urusan ini ya. Iya. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, ataukah kalian itu hanya berkata bohong kepada Allah sesuatu yang kalian itu tidak tahu. Jadi ngarang semua ini. Nah, jadi ini hal yang perlu kita waspadai, kalimat-kalimat seperti ini para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, ya, bahwa keyakinan sebagian kita sekarang ini bahwa asal ini orang sudah Islam, tidak apa-apa sebulan 2 bulan ini masuk neraka dulu, nanti dicuci, dikeluarkan, nah, kemudian dimasukkan lagi dalam surga. Tapi yang jelas ada dalilnya ini seperti ini, kita baca di Al-Quran, bahwa orang-orang yang sudah dimasukkan dalam neraka itu tidak akan keluar, khalidina fiha abada, mereka kekal dalamnya selama-lama. Sebagaimana pula orang masuk dalam surga, jelas mereka tidak akan mau sedikit pun hengkang dari dalam surga, bergeser di dalam surga, tidak mau. Nah, para ikhwan dan akhwat, wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun, dan mereka itu tertipu di dalam mengamalkan agama mereka dengan apa-apa yang mereka ada-adakan. Jadi agama dibuat oleh mereka sendiri, dimodifikasi oleh mereka agama itu, sehingga kira-kira ayat-ayat yang terasa mengganjal bagi kehidupan dia, itu dicoret, tidak akan dipakai itu. Ayat-ayat yang melarang yang enak-enak menurut mereka, minuman keras, khamar,
Kalau sekarang ini tidak dicoret ayat yang melarang minuman keras khamar itu, tetap ada di Al-Quran, tapi dibuat tafsir-tafsir model terbaru, anyar ya. Jadi bagaimana supaya khamar itu tetap boleh? Maka dibuatlah aturan menurut tafsir model baru ini. Tidak apa-apa khamar, minuman keras itu dibuat bukan untuk diminum oleh orang-orang yang beriman. Tuh sudah mulai tuh. Untuk dikonsumsi oleh orang-orang yang tidak beriman. Nah seperti itu nih. Sudah mulai melenceng. Memang babi itu haram, tetapi bagaimana hukumnya kalau babi itu dibudidayakan, kemudian babi itu dijual untuk makanan orang-orang di luar orang Islam? Bagaimana itu? Nah, menurut tafsir yang paling modern ya, maka itu dibolehkan kata mereka. Nauzubillah min dzalik ya. Astagfirullah. Jadi asal tidak dikonsumsi oleh orang-orang beriman, ya, seakan-akan sudah sah saja begitu. Nah ini sangat miris ini kejadiannya sekarang ini. Bahkan ada orang yang dengan lantang mengatakan bahwasanya orang-orang yang meyakini adanya hari akhirat itu dibilangnya orang-orang yang bermimpi. Nah ini ada. Berarti nggak yakin bahwasanya tidak beriman dia kepada kehidupan akhirat. Oleh karenanya efeknya adalah dia hidup di dunia ini ya semau gue istilahnya, semau maunya. Ya. Fa kaifa idza jama'nahum liyaumil la raiba fi. Nah, maka ini perhatian ibarat. Maka bagaimanakah keadaan mereka itu idza jama'nahum, ketika kami menghimpun mereka liyaumil la raiba fi, di hari yang tidak ada keraguan di dalamnya, yaitu hari akhirat, hari kiamat mendahulunya, kemudian kehidupan akhirat, yaitu semuanya adalah la raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Nah, tentu ini sangat bertemu dengan hari-hari yang sangat sulit bagi manusia yang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala itu. Wa ufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Dan pada waktu itu disempurnakanlah balasan bagi tiap-tiap jiwa, bagi tiap-tiap diri manusia, ma kasabat, apa-apa yang telah mereka lakukan di dunia ini. Apa yang mereka perbuat berupa kebaikan dibalas sempurna dengan kebaikan yang sempurna. Apa yang mereka lakukan berupa keburukan, kemaksiatan, dibalas pula secara sempurna yang setimpal. Tentu tidak mungkin ketukar nih para ikhwan dan akhwat. Betapa bahagianya, nikmatnya balasan bagi orang-orang yang dulu di dunia ini berdusta. Kan tidak mungkin ya. Maka ada ayatnya. Betapa nikmatnya surga yang diperoleh oleh orang-orang yang ingkar janji dalam hidup di dunia ini. Tidak ada. Betapa nikmatnya, lezatnya kehidupan mereka orang-orang yang menzalimi orang dalam kehidupan di dunia ini. Sementara sebaliknya, betapa rugi orang-orang yang beribadah siang dan malam. Bagaimana itu para ikhwan dan akhwat? Adil apa tidak itu? Ya kan? Jelas tidak adil. Yang lurus, yang bagus itu bagaimana? Betapa indahnya kehidupan di akhirat nanti bagi mereka orang-orang yang telah berbuat baik di
di dunia ini. Ya. Seperti di dalam Al-Quran sudah dinyatakan secara tegas ayat 97 daripada surat An-Nahl, ya, surat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa melakukan amal soleh min dzakarin aw untha, baik dia laki-laki maupun dia perempuan, fahuwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kelak kami akan menghidupkan dengan kehidupan yang baik di dunia ini, kehidupan yang thayyibah di dunia. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan memberikan balasan yang terbaik, terlebih baik dari apa yang telah mereka lakukan di dunia ini. Jadi amal perbuatan baik yang kita kumpulkan selama hidup di dunia ini tentunya kita merasa sangat sedikit manakala dibandingkan dengan balasan Allah Subhanahu wa taala. Jannatun tajri min tahtil anhar khalidina fiha abada, surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Nah, seperti itu lurusnya. Sementara orang-orang yang ingkar sudah dinyatakan bahwa bagi mereka adalah kehidupan yang sangat buruk, balasan dari Allah SWT berupa neraka jahanam, juga khalidina fiha abada, kekal mereka di dalam neraka jahanam. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, jadi demikianlah maka akhir daripada ayat ini, la yuzlamuna wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi, tidak dikurangi akan ganjaran pahala yang mereka lakukan sebagai ibadah dan amal saleh mereka di dunia. Sementara bagi mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan maasi, perbuatan dzunub, perbuatan dosa, tentu mereka juga tidak dizalimi. Sebatas apa yang mereka lakukan dalam perbuatan zalim, perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah, ya sebatas itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan balasannya. Demikianlah para ikhwan dan akhwat, hadanallahu iyyakum ajma'in. Allah afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.